Halo semuanya, selamat sore. Jadi ini membalap videonya. So, kita lanjutkan lagi bahasan kita ke minggu 11 sifat polimer 2. Yang kali ini akan kita bahas adalah sifat mekanik. Sebenarnya udah kita bahas juga sih sedikit di video sebelumnya. Sifat mekanik ada sifat tarik, di mana ini berhubungan dengan kekuatan tarik, elongasi, dan modulus elastisitas. Sama, apa yang mengaruhi sifat mekanik pada polimer? Tentunya ada jenis ikatan sekunder, jumlah ikatan sekunder, sama kekakuan rantai. Oke. Nah, kalau struktur panjang, HVON meningkat, homopolimer. Yang pengaruhi adalah kristalitas, makin kristalin makin banyak ikatan sekunder yang terbentuk. Percabangan larinya ke jumlah ikatan sekunder, linear lebih kuat karena dia punya ikatan sekunder lebih banyak. Kan percabangan ada linear, branch, dan ada ke type of non-linear. Yang bercabang itu kan banyak lagi jenisnya, tetapi intinya ya hubungannya ke jumlah ikatan sekunder yang terbentuk. Jumlah ikatan sekunder, orientasi rantai, searah tarik lebih banyak. Oke. Ketika orientasi ya udah searah gitu, maka sebenarnya kekuatan tariknya meningkat pada arah tersebut karena jumlah ikatan sekundernya semakin tinggi, otomatis tadi ya kekuatannya akan semakin, tariknya makin tinggi pula. Bermolekul tinggi maka kekuatan tinggi. Oke. Buat dapatin arah tarik yang sama itu gimana? Kalau misalnya kita prosesnya injection molding, kita bisa pakai spinning. Jadi kita tarik ya. Jadi ditarik dengan kecepatan cukup tinggi, polimer akan bergeser menyesuaikan kecepatan penarikan. Jadi ditarik kecepatan tinggi seakan-akan diberikan tegangan tarik. Bukan seakan-akan, emang diberikan tegangan tarik agar dalam fase ketika dia semi solid ya. Jadi masih ada meltnya juga, masih bisa mengalir bergerak ke satu arah, tersusun pada saat ditarik sehingga arahnya ke arah satu rantai, ke arah eh, ke, ke terorientasi ke satu arah gitu maksudnya. Oke. Ini aku menggambarkan ini buat apa ya? Oh, ini kemarin kita pakai homopolimer sama copolimer juga sih kayaknya. Struktur rantai produk itu kalau dia struktur rantai pendek kok, produk sih maaf. Struktur rantai pendek dia itu tidak rapi, jadi bentuk yang kita temukan dia nggak lurus kayak gini, tapi dia acak-acakan gitu ya. Kemudian kita mengetahui ada entanglement sama free volume, ya berhubungan sama elongasi yang dapat terjadi pada produk kita. Kalau entanglement itu dia membuat bisa dia lebih panjang. Kalau dia free volume itu hubungannya ke tempat bergeraknya ada atau enggak. Kalau entanglement itu jadi kayak benang gitu, benang kusut gini, kemudian kita tarik gitu kan, kan dia bisa memanjang sampai akhirnya dia terbelit gitu kan, misalnya break di sini gitu kan, tapi dia bisa memanjang gitu. Ini kemudian kita mengenal ada PVC. PVC dia free volumenya ada terbentuk juga, tapi entanglementnya rendah sehingga lebih rendah dari PP. Dia tetap dapat ya tetap dapat terjadi elongasi tapi tidak setinggi PP karena dia entanglementnya kecil gitu, karena dia kan gede ininya, apa namanya, uh, PVC ntar PVC structure. Nah, karena ada klor di situ, karena ada klor tadi ini susah dia, nggak bisa dia kayak gini dia nempel yang terjering-jering gitu. Tapi dia memang ada modus geraknya di sini, apa ada free volumenya, biarpun modus geraknya rendah gitu karena dia nggak saling berikat, nggak saling terentanglement gitu loh. Modus geraknya rendah membentuk, kalau dia PP itu tadi membentuk entanglement sehingga modus gerak tinggi. Dan masalahnya pada industri itu, ketika ingin mengganti suatu polimer itu sangat sulit banget karena nggak terbiasa mengubah polimer itu. Jadi kan mengubah polimer berarti mengubah proses, mengubah standar, mengubah, harus melatih para staff-staffnya juga lagi. Nah, dan itu makanya dari zaman dahulu kala, bukan zaman dahulu kala sih, dari zaman dulu botol plastik itu pakai PET, mungkin padahal sebenarnya bisa pakai material lain ya, tapi karena udah terbiasa ya pakai itu aja diteruskan gitu. Mungkin itu aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.